Kalau istilah Abah Hanum, istilah Abah Gaos, kalau gelasnya belum penuh, bagaimana bisa mau mengambil yang lain? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Kumal Channel. Mungkin video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana saya di sini tidak sendiri. Di sini saya lagi bersama salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, di bawah naungan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yakni bersama Abah Mustafa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar, Bah? Alhamdulillah, saya dari Madura, bahasa umum baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini merupakan satu kehormatan bagi Tengku Lebah, bisa ngobrol-ngobrol santai katini ke sareng sampian. Ki seporan bah manabi Tengkulah aganggu bakton sampian. Saistonah Tengkulah mewakili dari para ikhwan wal ahwad yang ingin sekali ngaoningin kisanah perjalanan sampian. Langsung saja bah, mungkin tidak pertanyaan nah, mungkin bisa caritaaki perjalanan sampian dalam pencarian guru sejati sampai pas tapangki sareng jalan Thariqah sekati mangken nika bah. Ngireng bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridwaka ridwani a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, bukan kehormatan bagi adik-adik sekalian ini, tapi kehormatan juga untuk saya dipertemukan dan ditanyakan tentang perjalanan ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa tadi? Perjalanan dalam mencari Guru sejati. Guru sejati. Saya tidak pernah mencari. Engkau tak pernah nyari. Karena engkau aroma salah andi. Aroma salah andi lah bedeng. Cuma bila Allah dipertemukan. Dipertemukan. Karena kau tak nyari. Karena kau laro masa nyaman. Cantibi artinya dari mana? Artinya sombong. Kenapa? Cantibi la pojong, la abirit, la adiker magilang kau muli. Jadi tanya deh. Cuman dipertemukan. Dari mana asalnya? Edima dipertemukan, bisa dipertemukan dengan guru mursyid pada tahun 2004, kalau nggak salah 2004. Sengko ketemuan sarang kancah, di kancah neng Jeddah. Berarti pertemuannya di Jeddah ya, Pak? Di Jeddah. Di Jeddah dipertemukan dengan teman, yang mana teman itu pindah tempat ke sana ke sini hanya untuk mengajak orang untuk mengingat Allah. Namanya teman itu Kiai Haji Dodi Firmansyah, yang dikenal oleh kami rekan-rekan di Jeddah seperjuangan dengan nama Abdul Rahman. Beliau adalah murid dari
Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah yang tersohor, di mana semua ulama dunia belajar berguru kepada beliau, yang foto-fotonya masya Allah terpampang di seluruh rumah-rumah orang Indonesia, Madura terutama. Alhamdulillah. Jadi dengan dipertemukan dengan beliau itu waktu di Jeddah tidak pernah membuka-buka tentang thariqah, tidak pernah menyampaikan tentang thariqah. Begitu. Karena kita hidup di dunia, di alam mayoritas yang bermadhab, yang berkeyakinan, yang bermadhab Wahabi, dibilang Wahabi. Kalau secara madhab Hambali, cuman yang beraliran Wahabi. Jadi kita tidak pernah membuka-buka tentang thariqah. Pada zaman itu, kalau saya berbicara tentang kemursyidhan, karena sebelum waktu saya sekarang yang saya ceritakan di masa saya sebelum bertemu dengan thariqah, dipertemukannya dengan seorang hamba Allah yang soleh, murid dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu Ajingan Dodi Firmansyah. Yang di dalamnya tidak pernah membuka tentang thariqah, cuman mengajak teman-teman, yuk kita belajar dikir. Dikir apa? Dikir keluar masuknya nafas ini dengan menyebut ya Allah di dalam hati. Jadi dikir nafas. Jadi dalam proses belajar itu, singkat ceritanya, karena kalau diceritakan secara detail lama. Perjalanan itu saya bingung, karena kalau diibaratkan mimpi, setiap mimpi di perjalanan saya selalu di stop. Pemeriksaan di mana yang ditanyakan SIM, surat izin mengemudi. Saya bilang saya akan sopir, masa tidak punya SIM? Ada, bukan itu. Jadi setiap bermimpi saya dikembalikan. Saya ceritakan kepada teman, ini saya kok begini terus. Beliau hanya tersenyum, gitu. Tidak dibuka rahasianya apa. Sampai pada waktunya tahun 2006 saya pulang dari Saudi, dipertemukan dengan beliau itu setelah wafatnya Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Jadi setelah wafat dipertemukan dengan beliau, begitu. Jadi belajar dikir nafas. Di situ saya Cangkreng Madura dibikin penasaran, kok begini? Nikmatnya dikir sudah enak, sudah terasa. Cuman kenapa saya selalu dapat hambatan, tidak bisa menuju ke sana? Diceritakan kepada yang bersangkutan, saya cuma diketawain, gitu aja. Diketawain. Singkatnya setelah saya pulang, karena istri saya hamil waktu itu, hamil anak saya yang kedua. Hamil pulang dari Saudi, dari Jeddah. Tahun berapa sampean pulang dari Saudi, Pak? Tahun 2006. Setelah sampai ke Madura sini, ke kampung ini, ke rumah ini, dikir itu yang saya pelajari di Jeddah saya praktekkan di keluarga. Semuanya sudah panut dan sudah sangat dasar, sudah hebat, sudah merasakan nikmatnya dikir itu. Cuman yang begitu terus. Apa yang dimaksud? Setiap perjalanan selalu tertahan, tidak boleh melalui, tidak boleh masuk. Begitu. Singkat ceritanya, saya lalu nanya, karena beliau sudah pulang duluan dari saya. Siapa? Kiai Haji Dodi Firmansyah Al Abdurrahman. Saya diketawain, ya sudah, kalau begitu kesini saja talqin. Kok talqin? Gitu, ujungnya talqin.
ke talqin saja ke sini. Di sana tidak pernah membuka tentang thariqah dan siapa Syekh Ahmad sahibul wafa Tajul Arifin, mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya silsilah ke-37. Begitu. Kok talqin kan bagi kita ini pada orang Madura semua, kampung sini semua mengerti. Kalau bicara tentang talqin, kita mengertinya orang yang sudah mati, ada seorang kiai atau ustadz yang mentalqin di atas. Sedangkan saya ini orangnya sangat penakut kalau malam. Saking penasarannya dan ingin tahu, masa bodohlah saya ditalqin juga nggak apa-apa. Talqinnya waktu itu menurut menurut penilaian. Okay. Biar Madura campur, mana mulai itu bahasan, tebang macet, tebang macet. Jadi ditalqin juga siap, Pak. Maksudnya dikubur hidup juga saya siap berangkat. Saya ke Jawa Barat menemui beliau. Berarti berangkat ke Jawa Barat itu setelah pulang dari Jeddah itu ya? Setelah pulang dari Jeddah pada tahun 2006, akhir 2006. Jadi berangkat ke Jawa Barat sama beliau, saya diantarkan ke Pangirsa Abah Aos yang dulu masih Ajingan Gaos, karena Ajingan Gaos dulu adalah wakil talqinnya Abah Anu. Jadi dulu Abah Gaos radhiyallahu anhu masih sebagai wakil dari Tuan Syekh Ahmad sahibul wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, yang disebut Abah Anu. Jadi saya menerima talqin pertama dari Abah Anu melalui wakilnya Pangirsa Abah Aos. Dan setelah ditalqin secara singkatnya, baru sadar, baru tahu kalau talqin ini begini. Nah, jadi umum dalam pengertian talqin dalam thariqah yang disebut bai'ah. Sekarang sedikit tentang ulasan itu, silakan bertanya apa lagi, soalnya kalau nggak ada yang bertanya saya suka macet. Sampean setelah dari Jawa Barat itu pulang ke Madura, terus tahun berapa sampai mendirikan Madrasah Al-Kumal ini, Pak? Tentang Al-Kumal ini baru. Al-Kumal baru. Jadi saya menerima talqin pada tahun 2006. Dibawa ke keluarga ke Madura, ke kampung Senasen, Desa Apaan, Kecamatan belum Pengaringan, mungkin sudah Pengaringan, masih terjun. Tahu kapan Pengaringan? Udah Pengaringan. Sudah Pengaringan. Jadi dibawa ke keluarga di zaman Abah. Alhamdulillah semua keluarga menyukai, dan saya sampaikan ke Pangirsa Abah Aos dulu, Pangirsa ini keluarga saya ikut dikir semua. Jawaban Abah dulu, bagus Ustaz, bagus, ikut hataman juga tidak apa-apa, tapi jangan ditalqin ya Ustaz. Perasaan saya, pikiran saya dalam hati waktu itu ngomong, kok nalkin, saya kan bukan wakil talqin, kok bisa mau nalkin? Ya nggak bakalan lah. Akhirnya Abah dulu menyambungkan lagi, kalau mereka sudah senang, bawa ke Surabaya, ke Haji Ali Hanafi di Sidoto. Begitu saya mendapat anjuran dari Abah supaya dibawa ke Sidotopo, ke wakil talqin Abah Anum yang di Surabaya, yang namanya
Kiai Haji Ali Hanafiyah Akbar. Waktu itu saya ada di rumah adik saya. Karena waktu itu saya bawa main-main anak saya ke kebun binatang di Surabaya, di Wonokromo. Nah, dan saya mampir ke rumah adik saya di Tengger. Waktu saya telepon Abah Haus dulu. Alhamdulillah sekarang pas lagi sholat, yuk. Itu tidak nunggu besok kapan nanti, tidak. Setelah telepon ditutup selesai, sudah beres-beres kita berangkat ke situ langsung nyari. Walaupun tidak tahu di mana alamat, cuma masuk aja ke situ cari-cari. Siapa yang ngurus saya? Saya, istri saya, ibu saya, adik ipar saya dan adik saya. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Mencari alamat Haji Ali Hanafiyah Akbar, wakil talqin Abah Hanum. Singkat cerita sudah sampai, alhamdulillah tidak bingung, langsung nyampe ke sana. Kami dipertemukan dengan wakil Abah Hanum yang di sana. Singkat ceritanya, ketemu beliau menanyakan, bertanya apa? Ada keperluan apa? Saya bawa keluarga saya biar ditalqin. Untuk ditalqin. Kok bisa tahu talqin? Ya, saya kesini kok bisa tahu sih? Saya disuruh dikasih tahu Ajingan Gaos, gitu. Ajingan Gaos. Kiai Haji Ali Hanafiyah bilangnya, kok bisa tahu Ajingan Gaos? Jadi saya sampaikan, iya karena menantunya Ajingan Gaos itu punya adik di Saudi yang mondok di Mekah. Beliau itu adiknya menantunya Ajingan Gaos, teman saya. Oh begitu. Akhirnya beliau menjawab, di sini tidak ada talqin. Talqin di sini hanya malam Jumat di Korwil, di Inabah, Korwil Jawa Timur yang di Menteng. Jadi singkat ceritanya waktu itu tidak ditalqin, tidak jadi ditalqin. Cuman beliau menyampaikan lagi, kami kalau tidak salah hari Rabu mau ke Madura. Jadi kalau itu nanti dibutuhkan kami mampir ke Madura. Karena pekerjaan beliau, kebiasaan beliau, kesibukan beliau memang syiar dakwah thariqah ini di Madura. Bahkan beliau Masya Allah itu jadi dakwah. Pas itu mau ada manakipan atau syiar ke Sumeneb. Jadi mampir ke sini. Jadi yang tadinya 5 orang tidak jadi ditalqin, saya mengumpulkan keluarga semuanya di rumah ini sebelum saya punya langgar. Belum ada langgar dulu. Jadi 27 orang di dalam keluarga tertalqin semuanya. Alhamdulillah. Jadi di tahun 2007 itu terjadinya talqin yang kesini 2007. Karena anak saya lahir 2007 dan saya awal 2007 setelah kelahiran anak saya 40 hari saya pindah ke sini. Tadinya saya di Pangalengan di rumah mertua. Begitu. Jadi di talqinnya gimana di sini keluarga saya di Madura, di sini juga di rumah ini. Di rumah bukan di Surabaya. Tadi yang ke sini berapa wakil talqin, diantaranya ya ada Kiai Miftah Mintarham, ada Kiai Mayarham yang dari Sumeneb dulu, beliau sebelum diangkat wakil talqin. Kiai Maimun Bustami yang beliau nyampe duluan ke sini dan menjemput rombongan yang dari Surabaya. Dan yang melaksanakan penyampaian amanat talqin, Allahumma yarham Kiai Haji Mastur yang dari Buduran Sidoarjo. Gitu. Jadi di sini keluarga saya menerima talqin dzikir pada tahun 2007. Dan sejak itu amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sudah terlaksana di sini, termasuk di manaqib. Itu.
Berarti awal-awal itu bah cuma sekeluarganya Abah ya? Keluarga awal. Kan kita pertama anzir ashiratakal aqrabin. Kita menyampaikan kepada keluarga terdekat. Kalau keluarga sendiri tidak kebagian duluan, bagaimana mau meluap keluar? Kalau istilah Abah Hanum, istilah Abah Gaos, kalau gelasnya belum penuh, bagaimana bisa mau mengalir ke yang lain? Begitu.